mendefinisikan laut merupakan sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi. Dan ia memisahkan antara satu benua dengan benua lainnya, atau juga menghubungkan antara satu benua dengan benua lainnya. Bedanya mungkin juga antara pulau-pulau. Di muka bumi ini, lautan memiliki luas sekitar 361 juta kilometer persegi. Sedangkan luas permukaan bumi sendiri ada 510,1 juta kilometer persegi. Jadi, bisa dilihat perbandingannya sendiri, lebih dari separuh muka bumi ini terdiri dari lautan. Di lautan yang luas ini terdapat 4 samudra yang menutupi planet bumi. Yang pertama ada Samudra Pasifik, yang kedua Atlantik, ketiga Hindia, dan yang keempat Arktik. Serta dapat disingkat dengan PAHA, Pasifik, Atlantik, Hindia, Arktik. Materi perairan laut terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, klasifikasi laut. Kedua, relief dasar laut. Ketiga, gerakan air laut serta manfaat laut. Klasifikasi laut. Laut terdiri dari 3 klasifikasi. Yang pertama, proses terjadinya. Kedua, letaknya. Ketiga, kedalamannya. Proses terjadinya laut terbagi menjadi 3 macam, yaitu laut transgresi, laut integrasi, laut regresi. Yang pertama, laut transgresi, laut yang terjadi karena genangan air laut terhadap daratan akibat kenaikan tinggi permukaan air laut yang mencapai 70 m pada zaman es. Contohnya, Laut Jawa, Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Cina Selatan. Yang kedua, laut digresi, laut yang terjadi karena dasar laut mengalami gerak menurun, terdapat berupa palung laut atau lubuk laut. Contohnya, Laut Banda, Laut Flores, Laut Sulawesi, Laut Maluku. Yang ketiga, laut regresi, laut yang menyempit pada waktu zaman es, terjadi penurunan permukaan air laut. Contohnya, Laut Banda, Selat Makassar. Yang kedua ada laut yang berdasarkan letaknya. Yang pertama ada laut tepi, laut pertengahan, laut perdalaman. Laut tepi, laut yang letaknya di tepi benua dan terpisah dengan laut oleh adanya deretan pulau. Contohnya Laut Jepang dan Laut Cina Selatan. Yang kedua ada laut pertengahan, laut yang terletak di antara benua, contohnya Laut Tengah. Yang ketiga ada laut pedalaman, laut yang terletak di tengah-tengah benua daratan, contohnya Laut Hitam dan Laut Kaspia. Yang ketiga, klasifikasi laut berdasarkan kedalamannya. Proses laut berdasarkan kedalamannya terbagi menjadi 4 zona. Zona litoral, zona nentik, zona batiol, zona abisiat. Yang pertama, zona litoral. Pesisir berada di antara garis air surut dan garis air pasang. Yang kedua, zona neritik, laut dangkal. Sinar matahari masih dapat menembus dasar laut. Yang ketiga, zona batial, laut dalam, lereng curam dan sinar matahari tidak dapat tembus. Yang keempat, zona abyssal disebut dengan laut yang sangat dalam. Relief atau morfologi dasar laut. Yang pertama, continental shelf atau paparan benua adalah wilayah laut dangkal dengan topografi relatif dasar atau landai. Paparan benua merupakan laut dangkal pertemuan antara daratan dengan perairan laut yang lebih dalam. Yang kedua, continental slope atau lereng samudra adalah zona peralihan antara paparan dan wilayah laut dalam atau dasar samudra.
Topografi continental slope didominasi oleh lereng yang sangat curam dengan kedalaman antara 200 sampai 1.800 meter. Yang ketiga, buyot, yaitu gunung di dasar laut dengan bentuk puncak datar karena terkena erosi. Yang keempat, Siam Mount, yaitu gunung di dasar laut dengan lereng curam dan puncak yang runcing tetapi tidak mencapai permukaan laut. Yang kelima, Volcanic Island, pulau gunung api, adalah gunung api di dasar laut yang terjadi karena proses vulkanisme yang makin lama makin bertambah tinggi, akhirnya muncul di atas permukaan air laut sebagai pulau gunung api. Yang keenam, Axial Plain, merupakan dataran bawah air dasar laut dalam, biasanya ditemukan pada kedalaman antara 3.000 sampai 6.000 meter. Yang ketujuh, Pematang Tengah Samudra atau Mid-Ocean Ridge adalah jalur penggunungan yang bentuknya memanjang di sepanjang John, pemisahan dua buah lempeng samudra John divergensi. Yang terakhir, Palung Trench atau Trough, adalah bentukan dasar samudra yang bentuknya menyerupai parit memanjang dan sangat dalam. Sebagai besar palung laut terletak pada pertemuan lempeng samudra dan benua subduction John. Gerakan air laut. Gerakan air laut terbagi menjadi 3. 1. Gelombang laut. 2. Arus laut. 3. Pasang surut. Yang pertama, gelombang laut. Gelombang laut adalah pergerakan naik turun air laut yang terjadi akibat oleh angin, gravitas, matahari dan bulan, letusan gunung berapi atau gempa di laut, kapal yang bergerak, dan sebagainya. Yang kedua, arus laut. Gerakan massa air laut, baik secara vertikal maupun horizontal, dari suatu wilayah ke wilayah lain. Yang ketiga, pasang surut. Naik dan turunnya air laut secara beraturan. Waktunya periodik, yaitu pada periode 24 jam 50 menit. Di setiap tempat di bumi mengalami 2 kali pasang naik dan 2 kali pasang surut. Penyebab utama dari gejala alam ini adalah adanya gaya tarik gravitas bulan dan matahari. Manfaat laut. Laut terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu penyedia ikan, biota, sarana transportasi, sumber mineral, alat pertahanan, wahana konservasi, pariwisata, sumber tambang, di sini ada batas laut itu sendiri. Kalau tadi dilihat dari kedalamannya, batas laut dilihat dari jauhnya atau jarak dari bibir pantai. Di sini terdiri dari 3 wilayah atau 3 zona. Kalau diukur dari bibir pantai, dari panjang atau jauhnya 0 sampai 12 mil, itu disebut dengan laut teritorial. Jadi 12 mil panjangnya. Sampai ke 200 mil. Jadi kalau di sini dari bibir pantai sampai 200 mil. Di sini kalau ditarik garis gitu ya, itu disebut dengan zona ekonomi eksklusif atau ZEE sampai 200 meter. Jadi itu miliknya NKRI. Kalau lautnya milik Indonesia. Lebih dari 200 mil itu masuk ke dalam kategori laut bebas. Jadi kapal asing pun bebas mau ambil ikan di sini. Tapi kalau dia sudah masuk ke sini, nah itu harus sudah berkaitan dengan satu negara yang masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif.
Ini adalah batas laut.